boy. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah, yaitu sejarah perkembangan Islam Nusantara atau masuknya Islam di Nusantara. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, silahkan kalian saksikan tayangan video slide berikut ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara atau perkembangan Islam Nusantara di kelas 9. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi ini, yang pertama yaitu alur perdagangan dakwah di Nusantara, yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara, dan yang ketiga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, semoga dengan adanya pembelajaran ini siswa mampu menjelaskan alur perjalanan para pedagang dakwah di Nusantara melalui teori Mekah, Gujarat, Persia, dan Cina, dan mampu menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian, serta dapat berkomitmen untuk selalu tekun, gigih dalam belajar dan menyiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Nusantara. Yang pertama itu alur perjalanan dakwah di Nusantara. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Adapun teori masuk Islam ke Nusantara yaitu yang pertama teori Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Said atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Yang kedua itu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, Iran.
Pernyataan tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dan yang keempat yaitu teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai pembuktian dari teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Nah, semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori tersebut. Selanjutnya itu cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama yaitu perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. Yang kedua yaitu perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan inilah menyebabkan banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam ini berbeda tiap daerah. Misalnya seperti di Aceh dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Sumatera Barat dikenal dengan Surau, Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkat kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah, Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat yaitu hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Pada kesempatan tertentu mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Dengan demikian, ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Dan yang kelima yaitu kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan oleh penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Penonton hanya diminta agar mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam.
Dan yang ketiga itu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berada di Kabupaten Lak-Sumawe, Aceh Utara, dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Yang kedua itu Kerajaan Aceh. Kerajaan ini didirikan di Banda Aceh pada tahun 1496. Pemimpin pertama Kerajaan Aceh yakni Sultan Ali Mugayyad Shah. Yang ketiga itu Kerajaan Demak. Selain di Aceh, kerajaan Islam muncul di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Yang keempat yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Pajang, Kota Surakarta. Yang kelima itu Kerajaan Mataram Islam. Jejak peradaban Islam juga ditemukan di Kota Yogyakarta dengan kemunculan Kerajaan Mataram. Kerajaan tersebut berdiri sejak 1582 di Kota Gede. Yang keenam, Kerajaan Banjar. Raden Samudra mendirikan kerajaan Islam pertama di Kalimantan bernama Kerajaan Banjar pada tahun 1520. Yang ketujuh, Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Berdiri sejak tahun 1300 sampai 1946. Yang kedelapan, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate, Maluku. Dan yang kesembilan yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkeh yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga akibatnya banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkeh. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Islam masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan, berlangsung dengan cara-cara damai. Yang kedua, agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun agama Islam menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Proses penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Kerajaan Islam di Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diteruskan Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sulawesi yaitu Kerajaan Goa, dan di Maluku Utara terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita sampai di sini. Atas segala perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me wanna cry, and now